है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Darah Subuh Online. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, selalu berpikiran positif, dan kita berdoa semoga ridho Allah, karunia Allah, berkah dari Allah, dan pertolongan Allah tercurah limpah bagi kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah An-Naba, yang mana sebelumnya kita sampai pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada. Kita akan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Ayat ini masih tersambung dengan ayat sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya mencoba memberikan pemahaman, penjelasan melalui pertanyaan-pertanyaan, agar manusia, khususnya kaum kafir Mekah pada saat itu, bisa memahami dengan mudah, dengan contoh-contoh kehidupan di sekelilingnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi manusia telah menciptakan sistem kehidupan di dunia ini dengan begitu luar biasa. Dan bagi Allah Ta'ala sangat mudah menciptakan kehidupan baru, kehidupan yang lain. Jika di dunia saja manusia telah begitu diistimewakan oleh Allah Ta'ala dengan sarana prasarana, maka bukan hal yang mustahil jika kemudian Allah menciptakan kehidupan setelah kematian. Ayat ini pun sama, merupakan sebuah pertanyaan, masih dalam bentuk pertanyaan bagi orang-orang kafir Mekah pada saat itu, untuk menyadarkan betapa Allah Ta'ala Maha Kuasa menciptakan sebuah kehidupan dengan sistemnya yang luar biasa. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda tentang hal lughat, autadun watadun ki jamak hai और वातादुन के माने उस चीज़ के होते हैं जैसे ज़मीन या मकान की दीवार में garai जाए. Huzur bersabda bahwa gunung-gunung sebagai autada. Autada adalah bentuk jamak dari kata watadun, yang artinya adalah sebuah benda yang bisa dimasukkan ke dalam bumi, lantai, tanah, atau ke dinding. Dalam bahasa sederhananya seperti paku, seperti pasak. Huzur menyampaikan di dalam tafsirnya bahwa gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang luar biasa. Gunung diciptakan untuk menjaga kehidupan manusia tetap aman, terpelihara, terjaga. Karena rupanya gunung ketika menjadi pasak memiliki dua tujuan, Huzur sampaikan. Yang pertama, menjaga manusia tetap dalam kondisi yang nyaman meskipun bumi ini sedang berputar, sedang berotasi. Bumi mengalami rotasi kurang lebih 24 jam terus berputar, tapi kita tidak pernah merasakan goyangan. Karena Huzur katakan, gunung yang ke bawahnya
menjadi pasak bumi dan kuat dengan kokoh, menciptakan permukaannya tetap kokoh. Para ahli geologi menyampaikan rupanya gunung menjadi pasak ke bagian bawah, menghujam ke dalam bumi. Panjangnya melebihi tinggi gunung itu sendiri. Bisa sampai 2 kali lipat. Jika sebuah gunung ketinggiannya 2000 meter, maka pasak ke bawah bisa menghujam 2 kali lipat, 4000 meter. Dan itu menjadi sebuah kekuatan yang memang betul-betul kokoh, menopang bumi, menopang permukaan bumi, sehingga ketika ada proses rotasi tidak sama sekali kita bergoyang. Ditambah dengan kekuatan gravitasi bumi yang menahan permukaan bumi semakin kuat dan kokoh. Tapi dalam hal ini Huzur jelaskan tentang manfaat gunung sebagai pasak. Itu yang pertama. Yang kedua, Huzur sampaikan bahwa ketika gunung menjadi pasak, maka dia akan meredam segala pergerakan-pergerakan lempengan, kerak di dalam bumi. Para ahli-ahli mengatakan bahwa bumi ini dinamis sifatnya. Di dalam lapisan-lapisan bumi ini begitu dinamis pergerakannya, sehingga terjadi gerakan lempeng setiap detik. Bahkan para ahli menghitung bisa ratusan bahkan ribuan lapisan-lapisan bumi ini bergerak. Nah, ketika terdapat gunung, maka gerakan-gerakan dari lempeng bumi ini akan teredam. Itulah mengapa kita tidak pernah merasakan, kecuali dalam kondisi ketika lempengan tersebut bergerak dalam kapasitas yang sangat besar sehingga terjadi gempa. Namun pada umumnya, pergerakan lempeng bumi dan kerak bumi setiap detik, setiap hari tidak kita rasakan, karena diredam oleh adanya pasak bumi. Itulah mengapa hal ini menjadi sebuah pengingat bagi kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu, bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan, Maha Kuasa menciptakan sistem kehidupan yang begitu indah dan begitu istimewa ini, lalu apa sulitnya bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan kehidupan yang lain, kehidupan yang baru, atau kehidupan setelah kematian? Toh bumi saja sebagai contoh yang ada di depan mata kita telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan begitu penuh keserasian, dengan penuh keindahan. Maka ini menjadi sebuah penjelasan secara akal bagi orang-orang kafir Quraisy untuk memahami bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan kehidupan lain. Selain itu, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa gunung pun bermanfaat bagi manusia sebagai sumber mata air. Bahwa gunung-gunung diciptakan selain sebagai pasak bumi, juga memproduksi air yang jernih, yang bersih, yang banyak, dan menjadi sumber yang tiada habisnya. Itulah mengapa gunung memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Dan tentunya hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi manusia untuk memahami bahwa semua yang diciptakan Allah Ta'ala betul-betul bermanfaat bagi manusia. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja dan kami ciptakan bagi kamu pasangan-pasangan. Huzur menyampaikan bahwa azwaja adalah bentuk jamak dari zauj, yang artinya adalah pasangan dari jenis benda tersebut. Nah, ini adalah langkah selanjutnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pemahaman kepada kafir Quraisy Mekah pada saat itu, bahwa lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan bumi untuk kamu menetap, tinggal, hidup sebagai sumber penghidupan di dalamnya, bisa mendapatkan apapun. Kemudian kami jaga dengan gunung
supaya kalian bisa hidup dengan damai, tentram, tidak goyang, tidak terganggu dengan gerakan lempeng bumi. Maka untuk bisa kamu hidup lebih panjang dan berketurunan, kami ciptakan pasangan-pasangan. Ini adalah sebuah sistem yang kita manusia tidak pernah tahu. Bagaimana sistem ini ada ketika kita terlahir di muka bumi. Justru ini membuktikan bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Ta'ala ciptakan pasangan-pasangan yang kemudian dengan pasangan itu memaksimalkan kehidupan manusia berkelanjutan, berkesinambungan. Sehingga tidak berakhir pada satu generasi, tetapi akan terus datang bergenerasi-bergenerasi, dan faktanya tidak kemudian generasi demi generasi terlahir, tidak kelaparan, tidak mengalami kesulitan, karena cadangan sumber kehidupan begitu banyak oleh Allah Ta'ala ciptakan. Ini yang kemudian menjadi sebuah catatan penting bagi kaum kafir Quraisy pada saat itu untuk mengakui bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan berbagai jenis kehidupan. Yang kedua, Huzur sampaikan bahwa zauj artinya adalah kemampuan. Jadi Allah Ta'ala selain zauj arti azwaja, pasangan-pasangan, jadi manusia pun telah diberikan kemampuan demi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan tersebut, manusia akan jauh lebih produktif, manusia akan jauh lebih berkembang, manusia akan melakukan penelitian, manusia akan melakukan upaya-upaya untuk bagaimana caranya kehidupan jauh lebih baik. Dan kita melihat faktanya. Dari zaman batu, perlengkapan peralatan dari batu berubah menjadi zaman perunggu, perak, kemudian besi, kemudian berubah menjadi ketika zaman teknologi semakin canggih, ditemukan perlengkapan peralatan yang jauh lebih modern, yang jauh lebih canggih dan jauh lebih bermanfaat. Jadi cara Allah Ta'ala menciptakan bagaimana kehidupan di dunia sebagai permisalan bisa berkembang dengan sangat dinamis dan dengan sangat positif, sangat baik, maka Allah Ta'ala ciptakan zauj, kemampuan, keahlian pada diri manusia. Sehingga manusia bisa bertahan hidup, bahkan bukan hanya bertahan hidup, menciptakan sebuah keistimewaan dan terobosan-terobosan. Sehingga bagaimana zaman dahulu alat transportasi terbatas pada binatang-binatang, kita sekarang bisa menemukan alat transportasi dengan mesin. Dengan mesin yang sederhana, lalu meningkat dengan mesin yang canggih, yang luar biasa, sehingga di darat kemudian bisa berkembang di laut, bisa berkembang pula di angkasa, di udara. Di sini Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kafir Quraisy bahwa coba lihat, kami telah ciptakan pasangan bagi kamu agar kehidupan kamu bisa berjalan baik, dan kami berikan juga kamu kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Ini rahasia kehidupan yang Allah ciptakan, dan tentunya Allah bisa ciptakan rahasia-rahasia misteri kehidupan yang lain. Kemudian Huzur sampaikan juga di dalam kitab ini tentang tafsir secara rohani, bahwa di dalam konteks jasmani tadi, bahwa manusia memiliki kemampuan berkembang hidup, di dalam konsep rohani pun Huzur sampaikan bahwa manusia diberikan zauj, kemampuan untuk naik level, naik kualitas dalam kerohanian. Sehingga pada akhirnya dari manusia yang tidak mengenal Tuhan menjadi pribadi-pribadi berakhlak tinggi dan pribadi yang dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Ini pun adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia semakin mulia secara jasmani dan juga secara rohani. Selanjutnya, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Nah, kembali
Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu hal yang menarik bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, bahwa setelah begitu banyak Allah ciptakan sistem kehidupan, maka salah satu sistem kehidupan yang juga tidak kalah penting adalah kami ciptakan rasa kantuk bagi manusia, bagi kamu. Kadang kita tidak pernah paham bahwa kita menganggap ini satu hal yang alami, rasa kantuk, lalu kita tidur. Rupanya ini adalah dalil kehidupan yang betul-betul kita alami dalam kehidupan keseharian. Dan ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Huzur bersabda bahwa subatan dari kata sabtun. Sabtun itu artinya adalah memotong. Dipotongan, sebuah potongan. Makanya orang-orang Yahudi biasa menggunakan hari Sabat untuk memotong kesibukan dalam satu minggunya. Dipotong khusus untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, arti sabtun atau subata di sini artinya bahwa sebuah masa memotong kehidupan dalam satu hari satu malam untuk beristirahat, untuk rehat, untuk meraih kebugaran, kesehatan. Dan kita melihat dari para ahli-ahli kesehatan membuktikan bahwa tidur memiliki manfaat yang sangat besar. Tidur adalah sebuah masa ketika tubuh melakukan perbaikan sel. Otak akan mengalami relaksasi untuk menghilangkan dan meredamkan dan mengurangi stres yang dialami sepanjang seharian dalam kehidupan. Di lain itu akan menguatkan unsur psikologi, menghilangkan stres pada mental dan lain-lain. Bahkan para ahli kesehatan memberikan penemuan bahwa ketika manusia kurang dalam tidurnya, dalam hitungan jam normalnya, maka akan berdampak pada penyakit. Bisa saja secara psikologi menjadi stres, menjadi emosi, moodnya kurang. Kemudian juga bisa saja menyebabkan efek kepada merangsang penyakit-penyakit datang. Itulah mengapa dalam kondisi tertentu para dokter memberikan ukuran obat agar pasien itu bisa tidur. Rupanya tidur adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah Ta'ala bagi kita manusia untuk mendapatkan kehidupan menjadi lebih baik setiap harinya. Dengan rehat, fisik menjadi segar, bugar, dan kemudian dapat melanjutkan kehidupan. Rupanya tidur saja oleh Allah Ta'ala dijadikan dalil untuk memberikan kesadaran kepada kafir Quraisy bahwa coba lihat, kami jadikan tidurmu sebagai rehat. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa aku bisa menciptakan sistem kehidupan yang mulai dari yang sangat berbobot seperti menciptakan bumi, gunung, kemudian pasangan, kemampuan. Kami pun bisa menciptakan tidur bagi kamu. Oleh karena itu, di dalam tafsirnya Huzur mengingatkan bahwa pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy Mekah ini terbawa dengan ayat-ayat ini. Bahwa toh rupanya kehidupan di dunia ini telah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Dengan sebuah sistem, dengan sebuah cara yang sama sekali manusia tidak pernah menyangkanya, ini semua akan bermuara kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala melalui ayat-ayat ini menyadarkan bahwa hal ini adalah mudah bagi Allah, dan tentunya akan mudah juga bagi Allah menciptakan kehidupan-kehidupan yang lain atau menciptakan kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.